Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Verse of the Day hari Senin 10 November 2025. Mari kita mengawali di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu pagi ini. Kami ada kembali bersama-sama menikmati kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami mau membaca, merenungkan firman-Mu saat ini ya Tuhan. Bersabdalah bagi kami, biarlah di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus kami senantiasa menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi ini di dalam surat Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, seperti tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan hari ini adalah bagian dari khotbah Paulus kepada jemaat di Roma yang diberikan judul perikopnya adalah semua manusia adalah orang berdosa. Hal apa yang melatar belakangi sehingga Paulus secara khusus berbicara tentang dosa kepada jemaat di Roma? Konteks jemaat Roma adalah jemaat yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi. Dan persoalan di dalam jemaat ini adalah adanya orang-orang Yahudi yang merasa bahwa mereka diselamatkan karena taat melakukan hukum Taurat, sehingga mereka merasa lebih baik daripada orang-orang non-Yahudi. Karena itu Rasul Paulus menegaskan dalam suratnya ini bahwa baik orang Yahudi maupun non-Yahudi semuanya berada di bawah kuasa dosa dan di bawah murka Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah terlepas dari karunia kebenaran melalui iman kepada Yesus Kristus. Keselamatan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian kita juga diingatkan bahwa kita semua orang berdosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dari keberdosaan kita, Tuhan mengangkat kita, menyucikan, menebus kita dan menyelamatkan kita oleh karena anugerahnya bagi kita, bukan oleh karena perbuatan baik kita. Sesaleh apapun kita beribadah, segiat apapun kita melayani, sebaik apapun perbuatan kita kepada sesama, bukan itu yang membuat kita selamat, tetapi kita selamat karena anugerah Tuhan. Kadang-kadang kita merasa kita lebih baik daripada orang lain. Saya lebih baik daripada dia karena saya rajin beribadah. Saya lebih baik daripada dia karena saya sering memberi kepada orang yang susah. Saya lebih baik daripada dia karena saya rajin melayani di gereja, dan seterusnya. Hari ini melalui firman Tuhan kita diingatkan untuk kita tidak memandang diri kita lebih baik atau lebih benar daripada orang lain, tetapi baiklah kita menyadari bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita berdosa dan hidup kita adalah hidup karena anugerah. Termasuk keselamatan kita adalah anugerah terbesar yang telah kita terima, yang patut menjadi dasar kita untuk senantiasa memuliakan Tuhan dalam hidup dan kerja kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar. Kami beroleh keselamatan yang daripadamu. Kami yang tidak layak Tuhan layakkan untuk memperoleh kasih karunia-Mu.
Kami menyadari segala dosa dan kelemahan kami. Kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Baharui hidup kami, semakin hari semakin serupa dengan Engkau, sehingga kami merespon anugerah-Mu dengan hidup yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu. Biarlah di setiap langkah hidup kami, Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami mau mengakhiri doa kami dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas di hari kerja yang baru. Selamat melayani, selamat melakukan setiap tugas tanggung jawab kita. Tuhan menyertai, memberkati kita semua. Amin.